Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadiratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada Gus Hakim ingkang dalu niki berada di tengah-tengah kita, ingkang sangat kaula taati, kaula hormati, ingkang dimuliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat ingkang kaula hormati, ingkang dimuliaken Allah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita semua masih diberi umur yang sehat, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena atas tuntunan beliaulah kita semua dibawa oleh zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, sehingga kita semua bisa menikmati atas perjuangan beliau, termasuk pada kesempatan sore malam hari ini kita semua mendapatkan syafaat darinya, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat, jamaah muslimin muslimat yang saya hormati, pada malam hari ini kita mendapatkan giliran, yaitu safari Ramadan dari pihak 76. Kami atas nama salah satu wakil takmir musalah Baitur Rahim mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya atas kerjasama dari pihak 76 yang selalu memberikan support kepada kami, dan kami atas nama seluruh warga Kebon Sengon, khususnya warga RT 1314 pada umumnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan pelaksanaan ini tidak terhenti sampai di sini, namun kami tetap berharap untuk tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan berikutnya, kami tetap selalu terbuka untuk kehadiran dari pihak 76 yang selanjutnya. Adapun acara pada malam hari ini perlu saya beritahukan, yaitu acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua yaitu langsung acara Mauidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Gus Hakim. Mudah-mudahan nantinya mendapatkan kita semua hikmah, hidayah, apa yang nanti disampaikan dalam acara Nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk mempersingkat waktu, karena waktu sudah malam, kita buka acara yang pertama, yaitu pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, yang pahalanya mari bersama-sama dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Ila hadiniyah bi barakati Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya, acara yang kedua, yaitu Mauidul Hasanah yang akan disampaikan dari yang saya muliakan Gus Hakim. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarak alladzi unzila fihil Qur'an wa farrada alaina as-siyam li ajlit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para tokoh agama, pengurus, ketua takmir Musola Baitur Rahim Ustadz Seger, dan yang saya muliakan semua tokoh masyarakat Desa Sengon, Kebon Sengon, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, tokoh paguyuban Suketeki. Alhamdulillah berkat kerjasama daripada paguyuban Suketeki dengan pihak Jarum, kula kali sampeyan ditakdir saged bermuajahah, saged bersilaturahmi niki nggih berkat dukungan paguyuban pemuda Desa Kebon Sengon. Alhamdulillah, monggo para warga Kebon Sengon, kegiatan positif niki selalu didukung, nggih, selalu didukung. Karena niki bentuk positif kula saged silaturahmi niki nggih termasuk napa jasaipun pihak pemuda dari paguyuban Suketeki nggih. Alhamdulillah para rawuh nggih saged kepanggih jenengan wonten ing dalem dalu menika nggih dalam rangka napa niki memperingati hari 7 malam 17 Ramadan nggih. Mangke kula terangaken kedik-kedik nggih. Sholawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas syafaatnya kelak kita harapkan besok di hari kiamat nggih. Para hadirin hadirat nggih, para jamaah pemuda Kebon Sengon nika agung, sing lanang ganteng-ganteng, ketok sehat-sehat kabeh. Begitu juga dengan hadirat, sampai kula gak wani noleh pundi niki, arah pundi? Arah utara nggih. Utara. Mboten saged noleh kula saking dredeke. Polahe napa? Wanita Kebon Sengon nika nggih ternyata wayu-wayu. Sampai kula ndredeg badhe noleh ngalor iku ndredeg, kuwatir napa? Kuwatir salah tingkah. Nggih, kula ngapunten boten pati nyopo teng para hadirat niki, nggih kuwatir ndredeg akhire napa sing badhe kula sampaiaken niki akhire boten kekonsep ilang sembarang kali. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya meskipun di bulan malam 17 Ramadan niki sampun angsal 17 dina tapi tetap semangat kados pundi semangate awal-awal bulan Ramadan niki tasik semangat apa mboten para hadirin para hadirat? Semangat nggih,
tasik semangat. Para rawuh, malam 17 Ramadan nika nggih Al-Qur'an dipun turunaken kali Gusti Allah wonten Lauhil Mahfuz. Dugi Lauhil Mahfuz dipun turunaken teng Baitul Izzah. Baitul Izzah niku panggonan tempat kumpulnya malaikat untuk beribadah. Lah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau yang disebut langit yang paling dekat dengan bumi nika nggih secara keseluruhan, secara totalitas nggih nika wonten 30 juz, wonten 114 surat nggih. Lah mantun dugi Baitul Izzah sampai teng Baitul Izzah baru diturunkan oleh malaikat Jibril ke dunia niki, ke bumi niki nggih teng mrika teng makhluk sing paling agung, teng makhluk sing paling sempurna yakniku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah pada malam itu pula Kanjeng Nabi wonten teng Gua Hira. Wonten teng pundi? Teng Gua Hira. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad niku teng Gua Hira sedih mikir umate niku yok nopo menerima ajaran yang paling benar, tapi masyarakat sekitar itu justru menganggap Kanjeng Nabi Muhammad itu menganggap agamanya diada-ada, tidak sama dengan agama nenek moyangnya para kaum Quraisy. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad niku menyendiri teng namine Gua Hira. Lah pada malam itu pula malaikat Jibril beto ayat, beto surat nggih punika surat Al-Alaq ayat setunggal sampai gangsal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram niku dibeto kali malaikat Jibril teng Nabi Muhammad pada malam 17 Ramadan nggih secara berangsur-angsur. Kalau tadi nggih berarti ada 3 tahap. Al-Qur'an dibeto nggih wonten Lauhil Mahfuz terus turun ke Baitul Izzah niku yang secara totalitas 30 juz, kemudian turun ke bumi niku secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya para sahabat dan kanjeng Nabi, disesuaikan. Paham nggih? Kanjeng Nabi perlu nopo, kondisine masyarakat warga di sana itu sekarang memerlukan apa. Lah baru ayat Al-Qur'an itu turunnya secara berangsur untuk menyesuaikan keperluan dan kondisi yang ada pada zaman itu sampai sempurna seluruhnya Al-Qur'an itu menjadi 30 juz butuh waktu 23 tahun baru tidak ada lagi yang namanya malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Loh, kenapa kok Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur? Nggih, secara logika wong Kanjeng Nabi niku makhluke Gusti Allah sing diciptakan boten saged maca, boten saged
nulis, untuk menghafal, untuk membaca saja tidak bisa, apalagi nanti jika Al-Quran langsung diturunkan secara totalitas, nggih pasti akan mengalami kesulitan. Dan juga nggih tulisan Al-Quran niku sing boten saged diwaca kalih Kanjeng Nabi krana Kanjeng Nabi niku makhluk nggih boten saged maca, nggih boten saged nulis. Lah artine nggih ayat pertama yang diturunkan Al-Alaq, tapi kemudian yang kita baca pertama kali iku kok bukan surat Al-Alaq sih, tapi yang dibaca surat yang kita yang ada di dunia dan kita baca niku justru yang pertama kali Al-Quran itu dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Lah niku sebabnya ada istilah tartibut tanzil, ada istilah tartibut tilawah, ada istilah turunnya itu secara tertib. Nggih pertama yaitu surat Iqra. Ini menunjukkan bahwa Iqra, bacalah itu untuk menentukan ya bagaimana makhluk Allah itu diberikan akal untuk berpikir siapa yang menciptakan langit dan bumi. Itu tujuannya ayat pertama yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu surat Al-Alaq. Karena manusia niku diciptakan dengan diberikan anugerah yang berupa akal dan nafsu. Oleh sebab itu ayat yang pertama diturunkan itu adalah surat Al-Iqra. Iqra, bacalah, itu hubungannya dengan akal dan pikiran. Nggih. Terus sampai surat-surat yang paling akhir niku. Nggih, lek secara hukum surat yang paling akhir itu al-yauma akmaltu lakum dinakum niku. Nggih. Lek secara napa historine, secara waktunya ayat yang diturunkan itu yang terakhir adalah lafaz wattaqullaha yauman turja'un, ya. Itu ayat yang terakhir yang mana Kanjeng Nabi Muhammad itu ya menerima ayat ini ketika menjelang wafatnya Kanjeng Nabi kurang 9 hari. Terus kemudian tidak ada ayat lagi. Ya. Kenapa para rawuh kok Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan? Al-Quran sampun jelasno, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu ada pada malam Lailatul Qadar. Ada ayat lagi, inna anzalna fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ada pada malam yang penuh barokah. Loh, mana ada ayat yang diturunkan di dalam Lailatul Qadar, ada ayat Al-Quran yang diturunkan di malam yang penuh barokah. Malam itu malam yang mana sih? Ada pada bulan mana sih? Baru kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Quran bahwa malam Lailatul Qadar dan malam yang penuh barokah, sampai dikatakan ya malam Lailatul Qadar itu malam yang kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. Loh, pada bulan mana Lailatul Qadar yang dikatakan malam yang penuh barokah? Sahrur Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Ternyata Lailatul Qadar dan yang malam penuh barokah itu ada pada bulan Ramadan. Lek jenengan boten semerap bulan Ramadan, mosok ngerti lek ono malam Lailatul Qadar.
onone malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Paham nggih? Paham. Loh, terus nopo tujuane? Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Para ulama menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar diturunkan pada malam 17 Ramadan itu, yang tepatnya ada pada malam Lailatul Qadar, yang tujuannya apa? Nanti akan mengatur kehidupannya manusia sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Oleh karena itu nanti di dalam bulan Ramadan ada kewajiban-kewajiban atau ketaatan yang akan dijalankan, termasuk puasa. Lah puasa ini ya ditetapkan di dalam bulan Ramadan itu ya tujuannya apa? Untuk memuliakan Al-Qur'an. Nah, sampai semerap ya maknane Ramadan menika maknane lek secara bahasa orang-orang Arab dulu menamai bulan-bulan itu biasanya sesuai dengan iklim, sesuai dengan cuaca. Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu musim semi dan musim gugur, maka dinamakan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Lah Ramadan itu ya, orang Arab menamai Ramadan itu pas ketepatan Ramadan itu dianggap musim panas, dianggap sebagai musim panas, sehingga dinamakan Ramadan. Sampai dikatakan saking panasnya suket-suket itu seolah-olah terbakar, batu-batu dan pasir itu seolah membara. Itu dikarenakan apa? Saking panasnya oleh sengatan terik matahari. Lah wis panas keadaane, terus kemudian malah ditetapkan puasa. Kenapa kok puasa yang maknanya menahan makan dan minum mulai dari terbitnya fajar matahari hingga terbenamnya matahari itu ditetapkan di dalam bulan yang musimnya musim panas? Kok gak pas musim gugur ae, kok gak pas musim semi sing keadaane cuaca iku mendukung, cocok kanggo wong-wong sing menjalankan ibadah puasa. Tapi malah justru puasa ini ditetapkan ada pada bulan Ramadan, bulan yang iklimnya itu menunjukkan musim panas. Ini para rawuh nggih, para mufassir, orang yang ahli Al-Qur'an dan para muhaddis itu memberikan pemikirannya bahwa untuk benar-benar menjadi makhluk yang bertakwa, agar bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah, itu harus mengalami berbagai macam ujian. Ujiane ya sing gak kaleng-kaleng, tapi langsung sing berat. Ini nantinya kenapa sih puasa itu ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada bulan Ramadan? Loh, kenapa? Itu tujuannya agar nanti umat Kanjeng Nabi Muhammad itu dapat mempersiapkan diri bahwa setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan itu akan ada ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang ada di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Loh, jadi puasa itu untuk mempersiapkan, untuk menghadapi ketaatan
lain yang ada di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Contohnya napa? Contohnya tadarus. Nanti di dalam bulan Ramadan ada istilah ibadah yang dinamakan tadarus, yaitu membaca Al-Qur'an. Loh, tadarus niki istilahnya apa? Kanjeng Nabi Muhammad kali malaikat Jibril itu setoran, Pak. Setoran apa yang sudah disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Setor hafalane. Lah kemudian ketika nanti ada ketidaksamaan dengan Al-Qur'an yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, itu nanti bisa dibenarkan. Itulah tujuannya apa? Tadarus. Pada malam, setiap malam Ramadan malaikat Jibril itu tadarus dengan Nabi untuk bacaannya Nabi itu agar sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang ada pada Lauhul Mahfuz. Lah itulah yang dinamakan tartibut tilawah. Nggih. Alif lam mim dalikal mari surat Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, terus kemudian surat Al-Imran hingga surat An-Nas. Itu bacaannya Al-Qur'an yang ada pada kita sekarang itu sama. Berkat nopo? Berkat tadarusnya Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril. Paham nggih? Meskipun Al-Qur'an itu turunnya berangsur-angsur, kocar-kacir, karet-karet, tapi berkat adanya tadarus yang ada pada malam Ramadan, setiap Ramadan, itulah Al-Qur'an yang kita pegang saat ini sudah persis atau bisa dikatakan sebagai representasinya Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Terus ada ibadah lagi, misalkan yang wajib itu kan yang sunnah, yang wajib yang ada di dalam bulan Ramadan yaitu zakat. Terus ada lagi yaitu waktu sahur. Ini ibadah-ibadah yang disebabkan apa? Awal mulanya kenapa puasa itu diwajibkan di dalam bulan Ramadan. Begini, Pak. Nggih. Gusti Allah ndadekno menungso sing melebihi makhluk-makhluk yang lainnya, melebihi malaikat, melebihi makhluk yang lain, misalkan hewan, tumbuhan. Manungso itu diberikan oleh apa? Oleh Allah dengan apa? Kelebihan akal, pikiran dan nafsu. Gusti Allah ketika menjadikan akal, lamma khalaqallahu al-aqla faqala ya al-aqlu, hei akal. Ketika Allah telah menjadikan akal, terus kemudian Allah berkata, hei akal, akbil, menghadaplah. Akal menghadap. Faqala adbir, mundur, berpalinglah, menggok. Akal menuruti, yaitu dengan mundur dan berpaling. Terus kemudian Gusti Allah mengatakan, man ana wa man anta. Faqala, akal itu menjawab pertanyaannya Allah. Umpama saiki lek kate kerja iku diinterview, iki lolos apa enggak, layak apa tidak untuk menempati pekerjaan, misalkan dengan melamar pekerjaan ke kantor. Tapi itu kan ada interviewnya, pengalamannya apa, itu kan pasti ditanyakan. Loh, Allah menciptakan akal itu juga melalui interview. Loh, kemudian ketika ditanyakan, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Lalu dijawab oleh akal, anta rabbuka al-khaliq, engkau adalah Tuhanku yang menciptakan
aku kata akal, dan saya adalah hambamu yang sangat lemah. Lu mendengar jawaban semacam itu, lalu Allah mengatakan, wa izzati wa jalali ma khalaqtu akramu alayya minni. Saya tidak akan menciptakan makhluk lain yang lebih mulia di sisiku daripada kamu, wahai akal. Lo akal itu diibaratkan sebagai makhluk Allah yang mulia karena apa? Mengerti siapa dirinya dan mengerti siapa Tuhannya, sehingga oleh Allah akal itu ditempatkan di sisi Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Berbeda dengan yang namanya nafsu. Allah ketika menciptakan nafsu dengan pertanyaan yang sama, hei nafsu, akbil, menengai, adbir, menghadap, berpaling, mundur. Disuruh seperti itu, nafsu menengai. Terus kemudian dengan pertanyaan yang sama Allah mengatakan, man ana wa man anta. Lu nafsu iku jawabe ana wa anta. Aku lek sampeyan yo sampeyan. Lu jawabane nafsu koyo ngono. Ngerti jawabannya nafsu semacam itu, kemudian oleh Allah yang namanya nafsu itu ditaruh, ditempatkan neraka jahanam selama 100 tahun. Kemudian diangkat lagi, ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, tetap tidak jawab, tetap sombong, tetap ego, ana wa anta. Mendengar jawaban semacam itu lagi, kemudian oleh Allah ditempatkan di tempat darul ju', di tempat yang penuh kelaparan selama 100 tahun. Loh, saking suwine, terus kemudian diangkat oleh Allah, ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, man ana wa man anta. Anta Robbi, engkau Tuhanku, khalaqtani, yang telah menciptakanku, wa ana abduka al miskin, dan saya adalah hambamu yang miskin, yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu ketika nafsu itu ditaruh di tempat kelaparan, lah dari sini para ulama ya mengatakan bahwa puasa itu memang ibadah yang pertama kali diwajibkan di dalam bulan Ramadan. Ya tujuannya apa? Agar menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa ditundukkan dengan melihat cerita hikayat ini, yaitu ditaruh di tempat kelaparan, gak mangan, gak ngombe, sehingga nafsu itu mengakui dirinya kalau dirinya itu sebagai makhluk yang lemah. Paham nggih? Nggih, sehingga puasa itu ibadah yang pertama kali diwajibkan di dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsu. Wasta'inu bis sabri was sholah. Minta tolonglah dengan penuh kesabaran, dan minta tolonglah dengan melakukan sholat. Lafat as-sabru oleh para mufassir itu dikatakan, ditafsiri dengan berpuasa. Sabar artinya apa? Sabar menahan diri ketika menjalankan perintah Allah, sabar menahan diri ketika
ketika menjauhi larangan Allah, sabar menahan diri ketika menemui ujian Allah. Makna yang semacam itu hanya ada pada kandungannya makna puasa. Paham nggih? Nggih, hanya ada pada kandungannya makna puasa. Loh, makna puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, juga harus nopo menjauhi larangan-larangan yang dapat membatalkan puasa. Loh, puasa itu yang namanya manusia itu ada yang menjadi halangan, yaitu yang dikatakan nafsu. Kira-kira maksudnya ulama itu begini, makan yang namanya makan dan minum itu memang benar. Ketika orang sedikit makan, ketika orang sedikit minum, itu pasti nopo mengakibatkan tubuhnya menjadi lemah. Tapi di satu sisi, ya, ketika orang tidak makan, tidak minum, itu justru otot-ototnya menjadi kuat. Yang mana otot tersebut itulah yang akan menundukkan yang namanya nafsu. Oleh karena itu, sapa wae wong umat Kanjeng Nabi Muhammad sing sampai sedina gak mangan, mulai subuh ketemu subuh, utawa mulai subuh sampai isya, gak ono sebab, gak ono apa, iku hukume isok haram. Karena apa? Karena mendolimi dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketentuannya puasa mulai dari terbitnya fajar matahari hingga sampai terbenamnya, maka hukumnya sunnah untuk nopo segera melakukan fitr, melakukan buka puasa, sampai nanti bisa haram ketika orang itu kok sudah ada yang dimakan, kok sudah ada yang dibuat berbuka puasa, sudah waktu maghrib sik tenang-tenangan. Karena apa? Karena dapat melemahkan, yaiku nyiksa awake dhewe, dan iku hukume haram. Tapi berhubung sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana, apa salahnya kita belajar dari sebuah hikayat, belajar dari ilmu yang diberikan oleh ulama, yaitu kalau hawa nafsumu kepingin tunduk, maka sedikitlah kamu ketika makan. Sampean nopo nggih ngoten? Kira-kira lek di bulan luar Ramadan makane berapa piring sehari? 3 nggih? 3. Lek melbu bulan Ramadan dikurangi 3 piring, dikurangi jadi 2 piring. Karena apa? Ya karena ini untuk menunjukkan hawa nafsu. Lek sampeyan tambah biasanya 3 piring, lek bulan Ramadan dadi 5 piring, lu bagaimana hawa nafsu itu bisa tunduk? Paham ya? Lek biasanya 2 piring dadi sak piring, lu carane piye? Ya lek sak piring iku dibuka setengahnya digawe sahur ngono. Lek biasa sak piring ya kate wareg mandek mangane ngono. Tidak hanya kita menjalankan perintah, tapi ulama itu memberikan tip, memberikan cara bagaimana untuk menunjukkan hawa nafsu. Lek sampai tambah 5 piring itu berarti duduk menjalankan ibadah puasa yang dianjurkan para ulama, tapi itu jenenge balas dendam. Kira-kira mari
bulan posone bar buyar timbangane ditimbang, berat badannya ditimbang, lu mundak 20 kilo. Iki ya bagaimana hawa nafsu kita itu bisa tunduk. Paham nggih? Paham napa mboten niki? Paham nggih? Oke. Allahumma sholli Allahumma sholli. Kalau begitu kenapa sih Allah itu menciptakan manusia dengan diberikan akal dan nafsu? Lu kenapa kok gak diberi akal saja? Kira-kira begitu. Sampai punya pertanyaan gitu napa mboten? Enakan dikei akal tok ae, gak usah dikei nafsu, kan enak. Ibadah terus, menjalankan amal yang baik-baik, amal yang soleh, ngerti lek ngapusi iku dosa, ngerti lek gak poso iku dosa, gak sampai menuruti hawa nafsu. Loh, kan koyok malaikat gak tahu maksi apa dikongkon Gusti Allah ya pasti dikerjakno oleh malaikat. Kan seharusnya begitu, nggih. Tetapi ya, kalau manusia diberikan akal dan nafsu itu tujuannya apa? Agar menjadi makhluk yang hebat, agar menjadi makhluk yang berkualitas di sisi Allah. Malaikat kalah karo sampean. Lek malaikat makhluk Gusti Allah sing taat terus, sing gak tahu nglakoni maksiat nang Gusti Allah, kapan dikongkon dikei tugas ya pasti dilaksanakno, gak tahu gak dilaksanakno, ya imane malaikat itu stabil. Ya sakmono ae. Ya gak kurang, ya gak lebih stabil. Paham nggih? Oleh karena itu ketika makhluk Allah yang namanya manusia kok bisa mengendalikan hawa nafsunya, kok bisa menjadikan akalnya itu sebagai pemimpin untuk dirinya, mengatur, mengalahkan, menundukkan hawa nafsunya, maka makhluk yang namanya manusia itu akan menjadi makhluknya Allah yang paling mulia, melebihi makhluknya Allah yang namanya malaikat. Kapan ono poso bengine darusan, bengine sholat terawih, ono waktu sahur melok waktu sahur. Lo tasaharu fa inna fihi barokah. Niki nggih syariat. Nggih, syariat ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad mengikuti kesunahan yang dinamakan sahur ini, ya, karena napa? Karena waktu sahur itu di dalamnya terdapat barokah, keberkahan yang sangat banyak. Sahur tidak hanya untuk memastikan nopo apakah saya besok itu puasanya kuat, sehingga kalau sahur saya emosinya itu bisa stabil, gak gampang ngamukan. Tapi ada hal lain lagi yang mengandung barokah. Lobek menawa dek waktu sahur iku iwake sik bek, segoe sik akeh, eman iki lek sampai gak dipangan mambu ana tanggoe bingung gak iso sahur, klotekan dek ngene pawon. Lho yuk sampean wis sahur ta yuk? Gurung, bapak ya gurung, anakku ya gurung, iki yuk. Loh, di situ ada apa yang namanya keberkahan, yaitu kita bersedekah. Kanjeng Nabi lek wis poso
itu dikatakan orang yang paling dermawannya orang. Itu kanjeng Nabi saking dermawannya sampai dikatakan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Niku berarti menunjukkan bahwa puasa itu juga mensyariatkan agar orang lebih banyak untuk bersedekah. Sapa wong sing ngekei makanan buka orang yang puasa, ganjarane padha ambek wong sing nglakoni poso. Perbanyak sedekah niku diantarane. Tapi ketika yang namanya makhluk itu bisa dikendalikan oleh hawa nafsunya, akali kalah ono perkara gak bener sik ditabrak, waktune poso gak poso, maka orang itu akan menjadi makhluk yang paling hina, sampai hinanya mengalahi binatang buas. Saking hinanya ketika orang itu dikendalikan oleh hawa nafsu, bisa dikatakan lebih hina dari binatang buas. Maksudnya ya nopo? Maksudnya ya wis gak mikir iki haram, iki halal, gak mikir. Solar diombe, geragalan cet diombe, iki buas. Dikongkon tuku cete musola dikorupsi, dikongkon tuku solar bensin dikorupsi, iki buas. Karena apa? Karena sudah tahu itu perkara yang tidak benar, tapi tetap nopo ditabrak, tetap dilanggar. Akhirnya orang itu dikatakan sebagai makhluk yang hina, yang mengalahi binatang. Binatang kan yo pantes, krono apa? Hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal pikiran. Ya. Ana sukete wong ya dipangan, ana kembange wong ditoto apik ya dientekno, iku binatang lho. Wong lek kalah ambek nafsune padha karo binatang. Iki duweke masjid tetep emplok ae, tetep dikorupsi. Apa gak lebih buas teko binatang? Lho lek binatang gak iso mangan solar, ngombe solar, gak iso. Lek menungso iso duweke solar dikorup, duweke bensin dikorup. Ikulah yang dikatakan makhluk yang paling hina. Kira-kira niki terus napa mboten? Wah. Wate adan. Kula teng griya nggih teng Pondok Asultan, Masjid Asultan nggih wonten acara nuzulul Quran. Nggih kebarengan kali niki. Terus wonten acara napa malih teng kantor Jarum. Nggih. Wis niki kula matur nuwun sanget nggih bahwa yang bisa menjadikan orang itu mempunyai derajat yang mulia di sisi Allah, para ulama memberikan tip, yaitu wasta'inu bisobri wassalah. Hanya dua itu. Poso itu untuk menservis dirinya sampean ya melalui apa bagian anggota tubuh yang batin atau yang dalam. Kalau sholat itu menjadikan apa? Memperbaiki bagian tubuh manusia yang sifatnya itu fisik. Ya lah apa? Sholat tanha anil faksai wal mungkar. Ya. Tapi bagaimana orang itu tidak bisa melakukan
kekerasan, tidak bisa memperlakukan membuat perkara-perkara yang keji, yang hina, itu ya harus memastikan dirinya, batinnya itu harus kuat, harus bisa menundukkan hawa nafsu. Wasta'inu bisobri wassalah. Lah yang terakhir ibadah wonten salat, wonten zakat. Di salat tarawih niku ibadah yang disunatkan di dalam bulan Ramadan nggih. Niku tujuane napa? Tidak lain dan tidak bukan untuk sampeyan agar tidak menjalankan perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu adalah kerusakan secara materi atau secara fisik. Sementara puasa itu adalah memperbaiki diri yang bagian anggota batin. Kalau kedua-duanya ini beres, insya Allah yang lain-lainnya itu juga akan mengikuti beres. Paham nggih? Nggih. Kira-kira salat kula wau traweh niki kebanteren napa kecepeten? Mboten nggih. SNI nggih, Standar Nasional Indonesia nggih. Lah kula niki wau kuwatir engko lek di padakno ambek zaman-zamane sahabat dikatakan sholat tarawih niku napa? Sholat yang di dalamnya terdapat napa? Beberapa kali istirahat. Makanya dikatakan sholat tarawih. Kalau dilihat para sahabat niku sholat tarawih bacaane panjang-panjang. Wong podo apal Al-Qur'an. Nggih, kan para sahabat niku nggih podo apal Al-Qur'an sehingga ketika qiyamul lail Ramadan menjalankan ibadah sunnah malam bulan Ramadan itu nggih dengan melakukan sholat tarawih sing bacaane panjang. Lho ketika sudah uluk salam iku ambek leye-leye, ambek istirahat. Nggih. Kate dipadakno kaya ngono. Waduh kuwatir aku. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Sayaqulu sufaha'u amanar rasulu bima unzila sampai entek surat Al-Baqarah salam ini. Lho, nandi kabeh makmume. Kira-kira ngono. Nah, kire pakai dalil ya ma yatayas saromin apa yang menjadi mudah, apa yang dihafal, apa yang diingat, apa yang bisa untuk dibaca ketika melakukan napa salat. Isoe alha yo alha diwaca. Isoe kulhu tok yo bolan-balan ana kulhu. Iku wis cukup. Karena napa? Hadise pakai hadis sing umum. Lek bagi orang-orang yang hafal Al-Qur'an, bagi orang-orang yang napa? Lingkungannya hafal Al-Qur'an, maka yang afdol adalah membaca Al-Qur'an ya dengan menghatamkan. Itu yang paling afdol. Tapi kalau dilihat lingkungannya niki lingkungan ojo Gus salat sunnah sing bacaane dawa-dawa dijak salat jamaah wajib ae iku lho wangel. Kira-kira kan ngoten gitu. Ya mangkane ya pakai dalil sing umum. Wis tenang melok ulama-ulama NU iku wake dalile. Soke hadise. Mayatasaro minha nggih. Teng mriki lek tirose didamel napa? Salat anu nggih. Lek Id nggih. Salat Id musala niki alhamdulillah. Aken di jamaah subuhne ambek salat Id.
Kira-kira akeh ndi? Akeh subune, Masya Allah. Padha kalau di omah lek ngono, ya. Akeh subune iki. Akeh subune napa akeh salat ite? Jak jujur temen iki. Hah? Akeh salat ite. Oke, napa padahal salat id iku sunnah. Salat subuh iku wajib. Lho apa kok akehan salat Idul Adha sing sifatnya sunnah. Mulai setahun pisan. Enggak. Lek tak kandhani sampean, lek dudu aku gak kira tak kandhani sampean. Mulai wis kadung kenal, wis kadung apik tak kandhani sampean. Kenapa sih sholat id itu lebih banyak padalan sunat? Polahe kelambine anyar, sarunge anyar, kupluke anyar. Dadi salate pamer anyar. Mergane salat ite iku epol sampai neng dalan sampai kerudunge mukenane amal. Ojo kutange polahe gak ketok, gak kira anyar kutange. Nggih napa mboten? Polahe gak ketok. Nggih ngoten niku. Wong jenenge makhluke pangeran sing umate Kanjeng Nabi Muhammad, tambah tahun tambah kualitasnya tambah napa? Tambah turun. Nggih. Wong dijak salat witir. Nggih, kira-kira ulama biyen-biyen niku kaget ndelok salat witir mau. Mek ngene salat witire iki. Kaget krana kepingin cepet, kepingin buyar, kepingin ndang turu, meneh kerja. Nek ulama-ulama biyen saiki seurip jelas iki, jelas ngamuk-ngamuk. Gak ngono salate Kanjeng Nabi. Gak ngono salate para sahabat, gak cepet-cepetan. Tapi bagaimana napa yang paling berkualitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah menguji kalian siapa yang paling baik, siapa yang paling berkualitas di antara amal ibadahnya para hambanya. Gak duduk sing didelok cepete, duduk sing didelok akeh, nggih. Tapi yang dilihat itu adalah yang paling napa? Yang paling berkualitas. Terus terakhir yang ada di dalam bulan Ramadan yaitu napa? Zakat. Zakat niku untuk mensucikan diri. Zakat itu tidak lain dan tidak bukan agar apa? Manusia itu sebagai makhluk yang sosial maka harus apa? Tidak lepas dengan yang namanya saling membutuhkan. Lah karena pernah berpuasa, menahan makan, menahan minum, delok bojo ayu pas awan-awan yo ditahan. Ya. Itu untuk apa? Untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya agar sampean bisa napa menyiapkan diri. Oh, ono zakat. Iku ternyata ada hikmahnya. Ketika saya itu dalam keadaan apa? Menahan rasa lapar, delok wong gak duwe akhire welas, delok tangga ketok gak duwe ya akhire welas. Iku mergo napa? Mergo sampean pernah mengalami dalam keadaan kondisi yang lapar tapi tetap menjalankan perintah Allah. Dari situ nggih kira-kira sampean diuji koyok ngono tetap bisa bertahan, tetap menunjukkan kualitas yang terbaik. Insya Allah sampean akan memiliki derajat yang mulia di sisi Allah. Diutangi duit wedi gak tiba
wedi gak dibayar. Duweke digawa melayu. Akhire kapok dianggep wong-wong iki padha wae kabeh wis padha napa doyan goroe, padha doyan duweke. Tapi bagaimana ketika kita itu semua menganggap napa itu cobaan, itu cobaan, ini ujian, maka insya Allah ketika orang itu benar-benar sabar, insya Allah akan napa dijadikan oleh Allah di tempat yang paling mulia. Gak gampang pingsan pindho Gusti Allah nguji. Gak bojone anake, gak bojone gak anake tanggoe duwe bojo genah, duwe anak genah, duwe tangga genah, ana dulure bojowe wis iki ujian lek sampean pasrah kabeh. Innama yutawaffa as-sabiru ujurakum bighairi hisab. Hanya hanya pahalanya orang-orang yang sabar, yang pahalanya itu dilimpahkan semua bighairi hisab, tanpa ada batas. Podo ganjaran poso sing paling gede. Ganjaran poso iki ganjaran sing paling gede. Krana apa? Krana mengandung kesabaran. Saking gedine napa kok boleh gede ganjarane? Napa ganjarane poso niki melebihi ganjarane ibadah-ibadah yang lain? Karena ibadah puasa itu ibadah yang sifatnya tidak ada riya. Kalau ibadah-ibadah yang lain ada riya. Ibadah haji riya, mengandung unsur ibadah sholat mengandung unsur riya. Pas ngimami dienak-enakno, lek dina Jumat budal isuk jam 09.00, iku ibadah sing mengandung riya. Tapi apa? Lek dengan puasa, ibadah puasa itu minimal, potensi riyaknya minimal. Sampai ngerti enggak? Bisa membedakan enggak antara jenengan sinten? Jono. Nggih, antara Jono kali kula. Lungguh-lungguh bareng pas awan. Bisa sampean menunjuk itu puasa yang Jono tidak puasa. Bisa sampean memastikan bahwa si Jono, Mas Jono niki tidak puasa, saya puasa. Apa bisa dipastikan? Tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu ibadah puasa niku ganjarane bighairi hisab, podo ambek ganjarane wong sabar. Karena apa? Karena berpotensi tidak riya. Beda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Pura-pura lemes. Koyok sampeyan sewaktu nom-noman niku lho, pura-pura lemes. Cekno disangka wong sing padalan mari entek rong piring. Pura-pura lemes. Tapi ono sing teges dianggap gak poso. Itu sulit karena ibadah itu ibadah yang sangat diberikan besar pahalanya oleh Allah, karena ibadahnya itu tidak mengandung kecuali lek diomong-omongno. Wis menengo kabeh wis iki wis aku poso iki menengo ngene. Mari ana wong sak musala iki wis diomong nang pasar ngomong maneh wis menengo aku poso. Baru iku apa? Ibadane mboten ikhlas, tapi ibadane riya. Nggih ngoten mau para wau kados wis kesel kabeh niki pun cekap nggih. Oke, apabila wonten kesalahane kula nggih baik kata maupun
napa tingkah kurang berkenan nggih kula nedhi ngapunten ingkang agung, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anu doa ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa'ah. Allahumma arzuqna bil alifi ulfatan wa bil ba'i barakatan wa bit ta'i taubatan wa bis sa'i sawaba wa bil jimi jamalan wa bil kha'i hikmah wa bil kha'i khairan wa bit dali dalila wa bizali zakaa wa birra'i rahmah wa bizai zakata wa bisini sa'ada wa bisini sifa wa bisot sidqa wa bidodi diya wa bitta'i tarawa wa bidha'i dhafra wa bil aini ilma bil ghaini hina wa bil fa'i falaha bil kafi kurba wa bil kafi karama bil lami lutfa bil mimi mau'idah wa bin nuni nura wa bil wawi wusla wa bil ha'i hidayah bil ya'i yakina. Allahumma anfa'na bil qur'anil azim manfa'na bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna qira'atana wa tajawazna ma kana fi tilawatil qur'an min khata'in aw nisyanin aw tahrifin kalimatin an mawadi'i au takdimin au ta'khirin au ziyadatin au nuqsanin au ta'wilin ala ghairi ma anzaltahu alaihi au raibin au syakkin au sahwin au su'in ilkhanin au ta'jilin inda tilawatil Qur'an au kasrin au sur'atin au zaihin lisan au waqfin bi ghairi wuquf au idhamin bi ghairi mudgham au idharu bi ghairi bayan au matin au tasdidin au hamzatin au jasmin au irabin bi ghairi ma katabahu au qillati rahbatan wa rahbah inda ayati rahmani wa ayatil adabi wa lana rabbana waktubna ma'asyahidin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najina minan nari bil Qur'an wa adkhilna bil jannati bil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina fil qabri munisa wa ala sirati nura wa bil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila faktubna ala tamam warzuqna adaa bil qalbi wal lisan wa hubbil khairi wa sa'adati wal basyarati minal iman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Terima kasih kepada Gus Hakim yang telah memberikan tausiahnya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semua kita sudah mengikuti acara demi acara. Dan untuk selanjutnya ada simbolis untuk pembagian zakat kepada yang bertugas kami persilakan dan dumateng sederek Misnawar sederek Nur Syoko kalian Ibu Khotijah kula suwun berdiri ada di sebelahnya Cidor. Kepada yang bertugas dari pihak 76 dipersilahkan untuk simbolis memberikan zakat fitrah. Situ aja. Ibu Hatijah kula suwun teng ajeng mriki, monggo. Pak Misnawar sederek Nur Syoko, Nur Syoko. Ana Nur, Nuran.